Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Politik Aliran Santri, Priai, dan Abangan. Di sini kami yang beranggotakan Alif Maulana Hashim, Tegar Kurniawan, dan saya sendiri. Yang pertama, kami akan menjelaskan faktor penyebab politik aliran. Faktor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepentingan organisasi. Organisasi sosial yang ingin memasuki dunia politik dengan caranya sendiri dan memiliki kekuatan yang besar pasti akan memilih untuk membuat sebuah organisasi politik sendiri. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan organisasi politik. Ketika membentuk sebuah organisasi politik, pasti telah merumuskan berbagai tujuan yang ingin dicapai dengan organisasi politik itu sendiri. Faktor penyebab politik yang ketiga adalah memetakan suara. Politik aliran diharapkan dapat dengan mudah dalam memikirkan jumlah dukungan pada sebuah partai politik tersebut. Politik aliran santri. Ada 2 aliran politik yang muncul ke permukaan ketika itu, aliran politik Islam dan aliran pemisahan negara dan agama. Pada satu pihak, kelompok pendukung dasar Islam dalam BPUPKI ingin melaksanakan seluruh isi syariat yang telah tersedia tanpa suatu reformulasi dan tuntas dengan menghubungkannya pada ajaran etik Al-Quran sebagaimana yang dipahami dalam waktu sekarang ini. Formulasi sistematik ini diperlukan agar hukum-hukum Islam mampu menghadapi persoalan-persoalan modern yang dihadapi manusia di pihak lain. Kelompok manusia sekuler tampaknya hanyalah ingin mengurung Islam dalam sebuah sangkar urusan pribadi seorang muslim. Ma'arif 107. Isu tentang dasar negara telah memaksa para pendiri Republik Indonesia untuk menjalani masa-masa yang sulit dalam sejarah modern Indonesia. Akhirnya sebuah kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dapat dicapai menurut Muhammad Yamin, seperti dikutip oleh Ahmad Syarif Ma'arif. Piagam Jakarta itu sebenarnya adalah sebuah perambulaga bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati, tapi sila pertama yaitu ketuhanan diikuti oleh klausul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasionalisme tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air, pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Akhwirautau, dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik keagamaan kaum santri. Kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar, didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban. Maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hajaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Politik aliran Priai. Priai adalah kumpulan elit masyarakat yang mempunyai kemudahan sosial ekonomi yang dijamin oleh kerajaan dan pemerintah Hindia Belanda. Umar Khayyam mewakili priai intelektual atau priai capaian yang bekerja pada Gupermen, karena Umar Khayyam sendiri keturunan dari priai intelektual atau capaian, sehingga novel para priai sebetulnya merupakan perwakilan dari Datuk dan keluarga Umar Khayyam itu sendiri.
kepriaian yang diperoleh oleh Sastrodarsono disebabkan oleh kerja keras orang tuanya yang telah lama mempunyai cita-cita agar anaknya menjadi priai, kemudian menyekolahkan anaknya ke sekolah guru dan mendapatkan pertolongan dari orang yang telah menjadi priai, yaitu Ndoro Seten Kedung Sino. Setelah menjadi priai, Sastrodarsono menolong Lantip yang sebelumnya bernama Wagiana dari ngediem penjual tempe. Kemudian pada akhir cerita justru Lantip itulah boleh hidup sebagai priai yang selengkapnya dibandingkan anak cucu Sastrodarsono. Umar Khayyam memaknai priai bukan dari segi genetik, tetapi sejauh mana seseorang mampu melaksanakan pengabdian bagi kemanusiaan dan mampu menjaga moral. Politik aliran Abangan. Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Istilah ini yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti merah. Pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz, tetapi saat ini maknanya telah bergeser. Abangan cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut adat daripada hukum Islam murni syariah. Dalam sistem kepercayaan tersebut terdapat tradisi-tradisi Hindu, Buddha, dan Anisme. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa apa yang secara klasik dianggap bentuk varian Islam di Indonesia seringkali merupakan bagian dari agama itu sendiri di negara lain. Sebagai contoh, Martin van Bruynesen mencatat adanya kesamaan antara adat dan praktik yang dilakukan di dahulu kala di kalangan umat Islam di Mesir. Berdasarkan cerita masyarakat, kata abangan diperkirakan berasal dari kata bahasa Arab aban. Orang Jawa membaca huruf ain menjadi ngain. Arti abaan kurang lebih adalah yang tidak konsekuen atau yang meninggalkan. Jadi para ulama dulu memberikan julukan kepada orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak menjalankan syariat. Bahasa Jawa sarengat adalah kaum aban atau abang. Jadi kata abang di sini bukan dari kata bahasa Jawa yang berarti warna merah. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa politik aliran adalah sebuah gagasan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari masing-masing kelompok tertentu dengan menggunakan politik sebagai sarananya. Perihal ini mengindikasikan bahwa politik dapat membuat sebuah aliran dikenal oleh banyak orang. Tujuan yang terlalu digagas oleh kelompok tertentu juga dapat dilanjutkan dengan politik ini. Politik aliran memiliki banyak jenis sesuai dengan aliran apa yang menjadi dasar pembentukan. Pembentukan politik aliran berdasarkan aliran dalam agama, suku, dan tentu ada yang berdasarkan aliran politik tertentu yang memang ada dalam dunia politik. Politik aliran santri diperlukan agar hukum-hukum Islam mampu menghadapi persoalan-persoalan modern yang dihadapi manusia. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran. Saran, menurut kami, budaya 3 aliran politik di Indonesia lebih banyak lagi dikenalkan kepada masyarakat karena 3 aliran ini masih dikenal di Jawa Tengah saja. Sekian yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.